Halo semuanya, kami dari kelompok 6 Sosiologi 2019B yang beranggotakan Aziza Ismail, Endah Iri Aryani, Zikri Lisan, dan Ahmad Sofian. Kali ini kami akan memaparkan materi mengenai teori konflik dialektika oleh Ralph Dahrendorf. Latar belakang pemikiran Ralph Dahrendorf. Dahrendorf dipengaruhi oleh 3 tokoh, yaitu Parsons, Marx, dan Weber. Teori konflik dialektika berasal dari kritik atas teori struktural fungsional secara umum dan kritik terhadap Parsonian secara khusus. Namun, model teori konflik dialektika Dahrendorf juga sumbangan dari model teori konfliknya Marx dan Weber. Dalam teori struktural fungsional, social order berusaha semaksimal mungkin menekan munculnya sebuah konflik atau pertentangan di masyarakat. Namun, hal tersebut berbanding terbalik pada teori konflik. Social order adalah kondisi dipertemukannya berbagai pertentangan atau kepentingan yang berbeda dalam suatu sistem relasi yang baru. Konflik yang muncul bisa dikelola dengan baik dan ditransformasikan dalam bentuk yang kondusif bagi kehidupan manusia, sehingga menjadi konflik konstruktif yang bersifat fungsional. ICA atau asosiasi menyatakan masyarakat terdiri dari sejumlah kelompok. Kelompok-kelompok ini adalah asosiasi orang yang dikendalikan oleh hierarki otoritas. Otoritas tidak terletak dalam diri individu, tetapi dalam kelompok. Karena terletak dalam posisi, otoritas tidak konstan, artinya seseorang yang berwenang dalam satu lingkungan tertentu tidak harus memegang posisi otoritas di dalam lingkungan lain. Selanjutnya ada otoritas. Otoritas secara jelas menyatakan adanya superordinasi yang berkuasa dan subordinasi yang dikuasai. Karena dalam masyarakat terdiri dari berbagai posisi, seorang individu dapat menempatkan posisi otoritas di satu kelompok dan menempatkan posisi yang subordinasi di kelompok yang lain. Hal ini menunjukkan adanya faktor paksaan oleh suatu kelompok atas kelompok lain. Karena terdapat faktor paksaan, tidak dapat disangka bahwa antara superordinasi dan subordinasi terdapat pertentangan atau konflik. Kekuasaan selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang dikuasai, maka dalam masyarakat selalu dapat terdapat dua golongan yang saling bertentangan. Mereka yang berada dalam posisi dominan berusaha mempertahankan status quo mereka, sementara mereka yang berada pada subordinat atau yang dikuasai berusaha melakukan perubahan. Dalam teori konflik Dahrendorf, konflik hanya muncul melalui relasi-relasi dalam sistem. Jika individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem, maka tidak akan mungkin terlibat dalam konflik. Karena asosiasi adalah tempat yang dominan dalam meredam konflik, maka tujuan konflik dialektika berupa kepentingan yang bisa dinegosiasikan antar kelompok dalam asosiasi. Jenis kelompok dalam teori konflik. Terdapat 3 jenis kelompok-kelompok dalam teori konflik. Yang pertama, ada kelompok semu. Kelompok ini berisikan sejumlah orang pemegang posisi dengan kepentingan yang sama. Nah, karena adanya kepentingan yang sama, maka dari kelompok semu ini melahirkan kelompok kepentingan. Dan dari berbagai kelompok kepentingan ini, muncul kelompok konflik atau kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual. Ketiga kelompok tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, namun berpengaruh dalam perubahan struktural dalam masyarakat. Unit analisis dan metode teori konflik. Pada unit analisis teori konflik, berada di tingkat makro yang memusatkan perhatian pada struktur sosial dan institusi sosial yang berskala luas. Teori konflik menekankan pada dominasi kelompok tertentu oleh kelompok lain yang melihat keteraturan sosial didasarkan atas manipulasi dan kontrol oleh kelompok dominan dan memandang perubahan sosial. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode rasional kritis, yaitu pengaruh dari teori Marx, dan menggunakan fenomena faktor sosial dari teori struktural fungsional yang cenderung menekankan kekacauan antara fakta sosial dan gagasan mengenai keteraturan dipertahankan melalui kekuatan yang memaksa dalam masyarakat, dengan metode interview kuesioner dan metode perbandingan sejarah.